PGK Jabatan 21 tahun 2024. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu saya Eka Putri Jayabandari dengan NIM E4R1232003. Saya Putu Ayu Iriskeni Sumaryadi dengan NIM E4R1232017. Saya Jina Pria dengan NIM E4R1232007. saya Risma Purwakayuni dengan NIM E4R1232016. Saya Zaitun dengan NIM E4R1232023. Saya Yunita Ramdhani dengan NIM E4R1232023. Kami akan memperkenalkan makanan khas suku Sasampu. Yang pertama yaitu makanan khas Sumbawa yaitu singang. Singang, begitulah masyarakat di Pulau Sumbawa suku Samawa menamai masakan tradisional berbahan ikan segar ini. Selintas mirip dengan gulai ikan karena kuahnya. Rasa kuah singang yang di dalamnya ada asam jawanya. Terasa agak asam, tapi sangat lezat. Ikan yang dipilih boleh apa saja. Namun, orang Sumbawa menganjurkan menggunakan ikan bandeng atau kakap. Sebelum dimasak, ikan dipotong-potong sesuai selera. Sedangkan bumbu-bumbu yang dibutuhkan seperti cabai rawit, bawang putih dan bawang merah, kemiri, kunyit untuk menghilangkan bau dan memberi warna masakan, asam jawa, minyak goreng, daun kemangi, cabai rawit hijau dan air secukupnya. Untuk memasaknya, semua bumbu dihaluskan, kemudian campur asam jawa dengan air putih, tumis bumbu hingga baunya harum. Setelah itu, masukkan air asam jawa hingga mendidih, masukkan ikan hingga mengental. Langkah berikutnya, memasukkan cabai rawit kemangi, tidak perlu terlalu lama, angkat lalu tuangkan ke dalam mangkuk dan siap dihidangkan bersama nasi putih. yang kedua yaitu sate pusut khas Lombok. Sate pusut adalah hidangan sate khas dari Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Bahan dasarnya adalah daging sapi atau daging ayam yang digiling dan dicampur dengan kelapa parut serta berbagai bumbu. Kemudian, ia dililitkan di tusuk sate berbahan bambu yang ukurannya lebih besar dari tusuk sate pada umumnya, serta berbentuk agak pipih. Selain daging dan kelapa parut, bahan sate pusut juga ada santan, air jeruk nipis, dan daun jeruk. Sementara bumbu halus satenya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai merah besar, ketumbar, garam, merica bubuk, dan gula pasir. Cara membuatnya yaitu pertama haluskan bahan-bahan bumbu, kemudian masukkan santan, bumbu halus, dan daging, tambahkan air jeruk nipis dan daun jeruk, aduk lagi hingga tercampur dengan rata. Diamkan 30 menit. Lilitkan campuran daging pada tusuk sate. Bakar sate sambil diolesi bumbu sampai matang. Jika sudah matang, angkat sate pusut. Sate pusut siap disajikan dan disantap. Berikut ini adalah ebatan yang merupakan makanan khas suku Sasak. Ebatan adalah makanan khas Pulau Lombok yang terbuat dari campuran kelapa yang sudah diparut, daun turi atau daun belimbing, kacang panjang, tarong, kecambah, kemangi, dan daging sapi. Campuran dari bahan-bahan itu akan menghasilkan rasa pahit yang khas. Bahan wajib dari ebatan sendiri adalah kelapa yang sudah diparut, daun turi atau daun belimbing, dan daging atau hati sapi. Jika salah satu dari bahan ini tidak ada, maka beda lagi namanya. Adapun bahan yang lain yaitu kacang panjang, nangka, mangga mangkal, tarong lalap, pisang batu, kemangi, garam, gula pasir, merica, santan, dan air asam. Bahan bumbu halusnya yaitu cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, kencur, kemiri, terasi, ketumbar, jintan, dan air asam. Cara membuat: pertama rebus sampelati dengan daun salam sampai empuk. Tiriskan, buang airnya, potong-potong. Rebus kacang panjang dan nangka muda sampai matang. Tiriskan. Mangga muda remas-remas dengan 1 sendok teh garam, dicuci. Sisihkan. Tumis bumbu halus sampai harum. Masukkan ampela hati. Aduk rata. Tuang santan sambil diaduk rata. Tambahkan garam,
merica, dan gula pasir. Masak sampai matang. Menjelang diangkat, masukkan air asam. Aduk rata. Siram sayuran dengan santan. Kemudian sajikan. Yang terakhir yaitu bingka dolu dari suku Bima. Bingka dolu adalah makanan khas Bima, Nusa Tenggara Barat. Bingka dolu memiliki tekstur yang lembut ketika digigit. Kue bingka dolu termasuk ke dalam kue basah. Penganan ini berbahan utama tepung terigu dan gula merah. Kue ini memiliki rasa yang sangat legit dan manis. Bahan-bahannya antara lain tepung terigu protein sedang, santan, gula merah, gula pasir, telur, garam, dan baking powder. Cara membuat: pertama, masak santan dan gula merah. Aduk terus sampai gula larut. Saring, dinginkan, kemudian kocok telur dan gula pasir. Masukkan santan dan garam. Aduk rata. Lalu masukkan terigu sedikit-sedikit. Aduk sampai adonan licin. Tuang dalam cetakan carabikang datar. Masak sampai matang. Sajikan. Sekian hasil dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Matematika Universitas Mataram gelombang 1 tahun 2024 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, barik maqasidana wa zilana, Mamadu ya wasi'al karami. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku